Gantang dikenal karena aksinya yang sangat meresahkan di Batavia, termasuk Ommenlanden, atau yang sekarang dikenal wilayah Bodetabek. Keberadaan Gantang dan keberaniannya dalam melawan hukum, menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Gantang juga diketahui bekerja sama dengan seorang demang di Bekasi, yang ditugaskan untuk menarik pajak, atau merampas ternak dari para penduduk. Mendengar kabar bahwa dirinya sedang diburu, justru Gantang malah mengejek polisi militer. Ia mengatakan bahwa polisi akan kehabisan peluru sebelum berhasil menangkap dirinya. Bahkan dengan lantang Gantang menawarkan untuk meminjamkan peluru kepada polisi dan pemerintah. Halo sahabat, apa kabar semua? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, Pena Kecil akan menceritakan kisah seorang bandit ulung di masa kolonial Belanda yang sangat membuat resah para pejabat dan orang-orang kaya di masa itu. Tetapi jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar pendapat kalian agar Pena Kecil semakin bersemangat membagikan cerita-cerita kisah nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tingkat kriminalitas di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada masa ini, kematian Pitung atau Solihun, yang dikenal sebagai Robin Hood Batavia, pada tanggal 14 Oktober 1893, sama sekali tidak menghentikan aksi kejahatan yang serupa. Pitung yang selama ini dikenal sebagai sosok pembela rakyat dan penentang penjajahan kolonial Belanda, meninggalkan jejak yang masih membekas di masyarakat dan memicu munculnya bandit-bandit sosial baru. Di tengah ketidakstabilan ekonomi dan politik, banyak bandit sosial yang melakukan perampokan dengan alasan sosial dan politik sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Tetapi, tidak hanya bandit sosial yang beroperasi pada masa itu. Bandit-bandit biasa yang bermotif ekonomi, yang melakukan kejahatan, seperti perampokan dan pembunuhan, tanpa motivasi politik atau sosial yang jelas, juga banyak beredar di masyarakat. Salah satu penjahat tersohor yang muncul setelah era si Pitung adalah Gantang. Gantang adalah seorang tokoh bandit legendaris yang menjadi momok menakutkan bagi orang-orang kaya, baik pribumi, orang-orang Eropa, maupun orang-orang Tionghoa. Gantang dikenal karena aksinya yang sangat meresahkan di Batavia dan daerah sekitarnya, termasuk Ommenlanden, atau yang sekarang dikenal wilayah Bodetabek. Ia tidak hanya menjadi ancaman bagi orang-orang kaya, tetapi juga bagi aparat penegak hukum, baik polisi maupun polisi militer, atau dulu disebut sebagai marsose. Keberadaan Gantang dan keberaniannya dalam melawan hukum, menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Sayangnya, tidak ada catatan resmi yang mengungkapkan nama asli Gantang atau tahun kelahirannya. Hal ini membuat misteri yang semakin dalam tentang identitasnya. Persidangan terhadap kasus kejahatan Gantang, yang juga dikenal dengan nama Unus, tidak banyak mendapat perhatian publik kala itu. Laporan tentang persidangan ini sengaja dirahasiakan, pasalnya, Gantang dianggap memiliki informasi yang terlalu berbahaya tentang para pejabat kolonial tertentu. Hal ini menambah kegelapan kasusnya. Meskipun Gantang pernah dijatuhkan vonis hukuman mati 2 tahun sebelumnya, tetapi anehnya, vonis tersebut justru tidak pernah dieksekusi. Hal ini menciptakan tanda tanya besar mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Sepak terjang Gantang di dunia hitam tetap tercatat dalam sejumlah berita yang diterbitkan oleh media cetak saat itu, seperti Batavia As Nieuwsblad, The Locomotief, dan Bintang Batavia, yang melaporkan aktivitas kejahatan Gantang pada tahun 1903 hingga tahun 1904. Gantang sangat dikenal sebagai kepala perampok ulung, yang sering membuat ulah di kawasan Meester Cornelis, yang kini disebut sebagai Jatinegara, Jakarta Timur. Dikutip dari Batavia As Nieuwsblad, pada tanggal 20 Februari tahun 1904, menyebutkan bahwa Gantang lahir dari keluarga miskin di kawasan perkebunan Landhuis Villanova di tepi sungai Ciliwung, yaitu antara Batavia dan Buitenzorg, sekarang disebut Bogor, atau yang sekarang di sekitar Condet, Jakarta Timur. Sejak masa remaja, Gantang sangat giat belajar ilmu bela diri dan meyakini ilmu-ilmu gaib yang kemudian digunakannya untuk kegiatan kriminal. Ia tidak hanya belajar pencak silat, tetapi juga ilmu kanuragan yang ia gunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Selain itu, Gantang mempelajari teknik membobol rumah yang mempermudah aksinya dalam merampok. Gantang digambarkan memiliki tubuh jangkung, dengan tinggi sekitar 180 cm, berbulu, dan tubuhnya penuh dengan parutan bekas luka. Ia juga diketahui memiliki penyakit kelamin yang berbahaya. Bekas pukulan rotan,
yang merupakan bagian dari hukuman kolonial pada masa itu, juga terlihat pada tubuhnya. Deskripsi ini memberikan gambaran yang jelas tentang fisik dan kondisi kesehatan Gantang. Gantang dan komplotannya memiliki markas di hutan Pondok Gede Bekasi, yang membuatnya dijuluki Raja Hutan. Dari markas ini, ia sering memimpin gerombolannya dalam melakukan perampokan di hutan kawasan Omenlanden. Mereka tidak hanya merampok orang kaya yang melintas di jalan setapak di dalam hutan, tetapi juga tidak segan-segan keluar dari hutan untuk merampok rumah-rumah orang-orang Eropa dan Tionghoa. Jika rumah-rumah tersebut tidak mau dirampok, maka sang pemilik rumah harus membayar upeti kepada Gantang dan komplotannya. Pembayaran upeti ini akan menjamin mereka dari serangan perampok lainnya. Tetapi, jika mereka menolak membayar, Gantang akan memaksa penduduk desa untuk menyerang rumah-rumah tersebut. Dalam berita Batavia As Newsblad, komplotan Gantang dijuluki Onze Mafia. Dirinya dikenal sangat mahir dalam mengorganisasi sejumlah bromocorah atau bandit lainnya untuk bergabung dalam kelompoknya. Bahkan, ketika tertangkap, Gantang sering mengaku dengan nama yang sama. Ia juga dikenal bisa menyuap pejabat kolonial untuk mendapatkan senjata. Gantang juga diketahui bekerja sama dengan seorang demang di Bekasi yang ditugaskan untuk menarik pajak atau merampas ternak dari para penduduk. Kadang-kadang, Gantang melakukan aksinya dengan mengenakan seragam hamba wet atau polisi, yang membuat polisi asli dan marsose atau yang sekarang disebut sebagai polisi militer semakin gerah. Aksi Gantang tersebut memperburuk ketegangan antara dirinya dan aparat hukum. Gantang 2 kali pernah tertangkap dan dipenjara. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 1895, tetapi dirinya berhasil melarikan diri. Penangkapan kedua terjadi pada tahun 1903. Saat ini dirinya dijatuhi hukuman mati, tetapi lagi-lagi ia berhasil melarikan diri dengan sangat mudah. Hal ini memaksa polisi untuk meminta bantuan personil polisi militer dalam upaya penangkapan si Gantang. Mendengar kabar bahwa dirinya sedang diburu, justru Gantang malah mengejek polisi militer. Ia mengatakan bahwa polisi akan kehabisan peluru sebelum berhasil menangkap dirinya. Bahkan dengan lantang Gantang menawarkan untuk meminjamkan peluru kepada polisi dan pemerintah. Jaringan luas komplotan penjahat Gantang dan koneksinya dengan para pejabat lokal memberinya kebebasan untuk berpindah-pindah tempat dari satu distrik ke distrik lain, bahkan dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Koran Java Bot melaporkan bahwa Gantang telah meninggalkan dunia hitam dan tinggal di lingkungan pensiunan pejabat kolonial di Priangan. Tetapi, di Batavia masih ada laporan mengenai perampokan lain yang menggunakan nama Gantang. Polisi militer tetap memburu Gantang ketika mendengar keberadaannya di suatu wilayah. Akhirnya, pada tahun 1904, polisi militer berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Gantang di sebuah desa di Kendal, Jawa Tengah. Informasi ini diperoleh polisi setelah terdengar adanya warga baru di wilayah Kendal yang berasal dari Batavia dan diyakini sebagai Gantang. Atas informasi tersebut, polisi Batavia dan polisi Kendal bekerja sama untuk memburu keberadaan Gantang. Polisi khawatir Gantang akan kabur jika melihat sekelompok polisi berkulit putih. Untuk menghindari hal tersebut, sebagian polisi menyamar sebagai pemburu binatang liar. Para pejabat lokal di Kendal diminta supaya merahasiakan operasi penangkapan Gantang. Polisi memakai strategi yang cukup cerdik untuk memancing Gantang keluar. Para penduduk desa laki-laki dihimbau untuk berkumpul di balai desa, seolah-olah akan didaftarkan sebagai wajib pajak. Setelah semua laki-laki desa berkumpul, polisi yang menyamar sebagai pemburu datang dan menangkap seorang lelaki yang diyakini sebagai Gantang. Orang tersebut tidak mau mengaku. Kepada polisi, laki-laki itu menyebut dirinya bernama Unus dan meminta untuk dilepaskan. Tetapi, polisi mengidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang mirip dengan Gantang, tinggi badan 180 cm, kumis yang rapi, serta bekas parutan luka-luka di tubuh dan wajahnya, serta bekas luka sabetan rotan di punggung. Sidang terhadap Gantang atau Unus tidak banyak dipublikasikan, bahkan laporan mengenai persidangan Gantang dirahasiakan, karena Gantang dianggap memiliki informasi berbahaya mengenai para pejabat kolonial. Anehnya lagi, meskipun Gantang sebelumnya divonis hukuman mati, ia tidak pernah dijatuhi hukuman tersebut. Banyak pejabat dan para korban yang rumahnya pernah dirampok komplotan Gantang, tetapi anehnya mereka tidak dapat mengenali ciri-ciri dan wajah sang perampok ulung tersebut. Sebagai contoh, keluarga Van de Capelle yang pernah dirampok rumahnya oleh Gantang mengaku tidak mengenali sosok yang ditangkap polisi tersebut. Akhirnya, Gantang dihukum penjara di Merauke, Papua. Sebagian orang, termasuk media cetak pada masa itu, masih meyakini bahwa Gantang yang asli belum tertangkap. Mereka menduga
bahwa polisi sengaja mengklaim telah menangkap Gantang untuk menenangkan penduduk Batavia dan Ommenlanden. Dalam salah satu editorial yang ditulis oleh Karel Zalberg, editor Batavia AS Nieuwsblad, dikatakan, "Kita tidak pernah tahu berapa banyak Gantang di Batavia," menunjukkan betapa besar dan kompleksnya misteri yang menyelimuti tokoh kriminal legendaris ini. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai tindak kejahatan yang dilakukan komplotan Gantang, yang cukup membuat para pejabat di masa kolonial Belanda tidak nyenyak tidur? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah. Semoga para sobat pena kecil selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala tindak kejahatan. Terima kasih untuk para sobat pena kecil yang sudah menonton, like dan subscribe. Jangan lupa juga share cerita pena kecil ke media sosial kalian.